Salam dan bahagia, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan materi penilaian surat berharga dan analisis teknikal. Langsung saja dimulai dengan slide yang pertama. A. Penilaian surat berharga. Surat berharga merupakan sebuah dokumen yang memiliki nilai uang yang diakui dan dilindungi oleh hukum untuk kepentingan transaksi, perdagangan, pembayaran, penagihan, atau sejenis lainnya. Menurut Wirjono Projodikoro, istilah surat-surat berharga itu terpakai untuk surat-surat yang bersifat seperti uang tunai, jadi yang dapat dipakai untuk melakukan pembayaran. Surat berharga pada dasarnya adalah present value dari aliran kas di masa mendatang yang cukup jelas. Sedangkan beberapa jenis yang lain mempunyai schedule pemberian aliran kas yang tidak cukup jelas. Kemudian macam-macam surat berharga ada saham, obligasi, SUN, wesel, surat sekuritas, dan lain-lain. Penilaian saham. Saham merupakan satuan nilai atau surat tanda bukti dalam bentuk instrumen finansial yang mengacu sebagai hak kepemilikan suatu perusahaan. Seseorang yang mempunyai saham suatu perusahaan berarti dia memiliki perusahaan tersebut. Pemegang saham berhak atas dividen jika dividen tersebut dibayarkan. Sama seperti pada penilaian obligasi, penilaian saham juga didasarkan atas present value aliran kas yang akan diterima oleh pemegang saham di masa mendatang. Karena pemegang saham akan menerima dividen dan capital gain, maka aliran kas yang relevan untuk pemegang saham adalah dividen dan capital gain. Adalah selisih antara harga jual dan harga beli. Penilaian saham terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama penilaian saham yang dipegang satu periode dan penilaian saham yang dipegang selamanya. Keuntungan dalam investasi saham. Yang pertama dividen, yaitu pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan penerbit saham tersebut atas keuntungan yang dihasilkan perusahaan. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam rapat umum pemegang saham. Yang kedua, capital gain. Capital gain merupakan selisih antara harga beli dan harga jual, di mana harga jual lebih tinggi dari harga beli. Capital gain terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan di pasar sekunder. Misalnya, seorang pemodal membeli saham BUMI dengan harga per lembarnya 5.000, kemudian menjualnya dengan harga 5.500 per lembarnya. Yang berarti pemodal tersebut telah mendapatkan capital gain. Di samping kedua keuntungan tersebut, maka pemegang saham juga dimungkinkan untuk mendapatkan saham bonus. Saham bonus merupakan saham yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham yang diambil dari agio saham. Agio saham adalah selisih antara harga jual terhadap harga nominal saham tersebut pada saat perusahaan melakukan penawaran umum di pasar perdana. Misalnya, setiap saham dengan nominal 500.000 dijual dengan harga 800.000. Maka setiap saham akan memberikan agio kepada perusahaan sebesar 300 setiap sahamnya. Sedangkan kerugian yang bisa terjadi dalam investasi saham yaitu yang pertama, tidak mendapat dividen. Perusahaan akan membagikan dividen jika operasi perusahaan menghasilkan keuntungan. Dengan demikian, perusahaan tidak dapat membagikan dividen jika perusahaan tersebut mengalami kerugian. Yang kedua, capital loss. Dalam aktivitas perdagangan saham, tidak selalu pemodal mendapatkan capital gain atau keuntungan atas saham yang dijualnya. Ada kalanya investor menjual sahamnya lebih rendah harganya dari harga belinya. Dengan demikian, investor mengalami capital loss. Misalnya, seorang investor membeli saham BUMI
pada harga 5.000 per lembarnya, namun beberapa waktu kemudian dijual dengan harga 4.500 per lembarnya. Dengan begitu berarti investor tersebut mengalami kerugian sebesar 500 per lembarnya. Kerugian tersebut yang disebut dengan capital loss. Yang ketiga, perusahaan bangkrut dan dilikuidasi. Jika suatu perusahaan bangkrut, maka tentu saja akan berdampak secara langsung kepada pemegang saham perusahaan tersebut. Sesuai dengan peraturan pencatatan saham di Bursa Efek, dalam kondisi perusahaan dilikuidasi, maka pemegang saham akan mendapat posisi lebih rendah dibandingkan kreditor atau pemegang obligasi, dan jika masih terdapat sisa baru akan dibagikan kepada pemegang saham. Yang keempat, saham di-delist dari bursa. Risiko lain yang dihadapi oleh para investor adalah jika saham perusahaan dikeluarkan dari pencatatan Bursa Efek. Suatu saham perusahaan di-delist di bursa umumnya karena kinerja perusahaan yang buruk. Misalnya, dalam kurun waktu tertentu tidak pernah diperdagangkan, mengalami kerugian beberapa tahun, tidak membagikan dividen secara berturut-turut selama beberapa tahun, dan berbagai kondisi lainnya sesuai dengan peraturan pencatatan di bursa. Selanjutnya, penilaian obligasi. Obligasi adalah surat utang yang dikeluarkan oleh perusahaan atau negara. Jangka waktu jatuh tempo obligasi bermacam-macam. Ada yang relatif pendek seperti 1 tahun, dan ada yang jangka panjang yaitu 30 tahun. Obligasi sebagai instrumen investasi jangka panjang mempunyai karakteristik penilaian yang spesifik dan berbeda dengan instrumen investasi lainnya, seperti saham. Konsep penilaian obligasi yang bentuk pendapatannya dikenal dengan istilah yield. Pada dasarnya dikembangkan atas dasar intrinsik dari nilai tersebut. Selain itu, besarnya aliran dana yang dihasilkan dari kupon atau suku bunga obligasi tersebut merupakan faktor penting dalam penilaian sebuah obligasi. Penilaian obligasi dibagi menjadi 4 bagian. Yang pertama, penilaian obligasi berdasarkan aliran kas, yaitu nilai suatu obligasi bisa dihitung sebagai present value dari aliran kas yang akan diterima di masa mendatang oleh pemegang obligasi. Yang kedua, yield to maturity (YTM), yield to call (YTC), dan yield. Yang ketiga, obligasi dengan tingkat bunga setiap semester. Beberapa atau kebanyakan obligasi membayar bunga tidak setiap tahun, tetapi beberapa kali setiap tahun. Biasanya obligasi membayar bunga setiap semester atau setengah tahun. Yang keempat, risiko tingkat bunga. Tingkat bunga bisa berubah-ubah tergantung banyak faktor. Sebagai contoh, jika inflasi meningkat, maka tingkat bunga juga cenderung akan meningkat dan sebaliknya. Konsep penilaian obligasi diantaranya meliputi yang pertama jumlah dan waktu dari arus kas yang akan diterima investor, yang kedua tanggal jatuh tempo obligasi, yang ketiga tingkat pengembalian yang diinginkan investor. Keuntungan investasi obligasi, yang pertama dividen atau cenderung tetap, yang kedua capital gain, dan berikutnya ada kerugian investasi obligasi, yang pertama capital loss, yang kedua cut loss, dan yang ketiga perusahaan tidak mampu membayar hutang. B. Analisis teknikal. Analisis teknikal adalah salah satu analisis atau metode pendekatan yang mengevaluasi pergerakan suatu harga baik pada saham, falas atau forex, kontrak berjangka, indeks, dan beberapa instrumen keuangan lainnya. Analisis teknikal ini merupakan kombinasi data historis berupa nilai harga pembukuan, penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah, serta volume perdagangan pada waktu tertentu. Berikutnya prinsip dasar analisis teknikal. Ada 3 prinsip dasar yang digunakan dalam melakukan analisis teknikal, yaitu yang pertama market price discount everything,
yaitu segala kejadian dapat mengakibatkan gejolak pada bursa secara keseluruhan atau harga mata uang suatu negara, seperti faktor ekonomi, politik fundamental, termasuk juga kejadian yang tidak dapat diprediksi sebelumnya seperti adanya peperangan, bencana alam, dan lainnya akan tercermin pada harga saham. Yang kedua, price move in trend, yaitu harga akan tetap bergerak dalam satu tren. Harga mulai bergerak ke satu arah, turun atau naik, tren akan berkelanjutan sampai pergerakan harga melambat dan memberikan peringatan sebelum berbalik bergerak ke arah yang berlawanan. Yang ketiga, history reflects itself. Analisis teknikal menggambarkan faktor psikologis para pelaku pasar. Maka, pergerakan historis dapat dijadikan acuan untuk memprediksi pergerakan harga pada masa yang akan datang. Klasifikasi analis teknikal. Yang pertama, analis teknikal klasik. Pengguna analis teknikal ini disebut sebagai kartis. Penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan bentuk dan pola tertentu dari grafik harga saham. Yang kedua, analis teknikal modern. Pengguna analis ini disebut dengan teknisian. Penggunanya percaya bahwa tren dan sinyal aksi pasar suatu saham dapat diperoleh berdasarkan pola grafik yang ditentukan atau diindikasikan dari perhitungan kuantitatif, bukan interpretasi subjektif terhadap suatu bentuk dan pola grafik. Grafik yang digunakan. Pergerakan harga saham dapat digambarkan sebagai grafik. Ada banyak jenis grafik yang bisa dipakai. Namun umumnya, grafik candlestick yang paling banyak dipakai karena lebih mudah dibaca. Grafik candlestick juga dapat memuat pembukaan, harga penutupan, harga tertinggi, dan harga terendah. Berikut fungsi analis teknikal. Analis teknikal memiliki beberapa kegunaan di dalam trading antara lain. Yang pertama, mendeteksi tren atau pola yang sedang terjadi. Analis teknikal digunakan untuk menganalisis harga berdasarkan data harga masa lalu. Dengan data tersebut, analis mencoba untuk melihat adanya suatu tren atau pola harga yang terjadi. Biasanya, trader mengikuti pola yang terjadi. Misalnya, saat harga cenderung naik, trader membuka posisi beli, atau sebaliknya, saat harga cenderung turun, trader membuka posisi jual. Yang kedua, membantu memberikan sinyal beli atau jual. Analis teknikal dapat membantu trader untuk menentukan keputusan jual atau beli, biasanya menggunakan bantuan indikator. Saja tools dalam analis teknikal. Analis teknikal memiliki banyak tools yang bisa digunakan untuk membantu trader dalam menganalisis. Contohnya, trendline, rectangle, Fibonacci retracement. Selanjutnya yang paling banyak dipakai misalnya adalah trendline. Trendline adalah garis imajinatif yang dibuat untuk menunjukkan kecenderungan trend pergerakan harga saham. Misalnya, kita bisa tahu harga sedang cenderung naik atau cenderung turun, yaitu dengan mengetahui berbagai pola ini akan dapat mengantisipasi kemungkinan terjadinya perubahan harga. Dan untuk selanjutnya, indikator analisis teknikal. Indikator adalah formula matematis yang salah satu fungsinya untuk membantu memberikan sinyal beli atau jual. Yang banyak digunakan adalah indikator dalam analisis teknikal. Yang paling umum adalah MACD,
RSI dan TOS dan Probolitsar, Bollinger Band, dan lain sebagainya. Tapi indikator memiliki karakter dan cara penggunaannya masing-masing. Sebagai contoh, moving average sering disingkat AM. Indikator ini menghitung pergerakan harga rata-rata di suatu saham dan suatu rentang waktu, misalnya dalam waktu 50 hari, atau sering disebut MA50. Cara menggunakan indikator ini adalah dengan melihat posisi harga dibandingkan dengan MA50 tersebut. Pada grafik, harganya memotong MA50 ke atas dianggap sinyal beli, sedangkan sebaliknya dianggap harga memotong MA50 ke bawah dianggap sebagai sinyal jual. Ini menampilkan grafik indikator moving average yang bisa kita lihat. Ini menunjukkan AM50, yaitu hari 50. Ini jika di bawahnya, di garis merah di bawah, ini menunjukkan AM50 ke atas sama dengan membeli, dan kemudian yang harga menembus AM50 ke bawah itu sama dengan menjual. Ini seperti ini tampilannya. Terima kasih.